Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, kembali bersama saya Muhammad Nur Abdurrahman dalam program berita hari ini. Seperti biasa, kami hadirkan menyajikan rangkaian informasi terkini, tajam dan terpercaya, mengulas berita dari berbagai sudut pandang agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh. Hari ini kami akan mengangkat dua hal penting. Yang pertama itu pemahaman kita mengenai teknik reportase dan investigasi berita, sebuah keterampilan yang menjadi fondasi dalam dunia jurnalistik modern. Yang kedua yaitu pandangan kita terhadap aksi demokrasi yang belakangan ini ramai terjadi di berbagai daerah pemirsa. Pemirsa, dalam dunia komunikasi massa, reportase adalah inti dari kerja jurnalistik. Reportase bukan sekadar penyampaian kabar, melainkan jembatan antara fakta di lapangan dengan masyarakat luas. Menurut materi perkuliahan, teknik reportase dan investigasi berita, seseorang reporter dituntut untuk memiliki tiga hal utama, yaitu keterampilan mengamati peristiwa, keberanian mengamati informasi, dan integritas dalam menjaga kebenaran. Dalam prosesnya, reportase tidak berhenti pada siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Reporter juga dituntut menghadirkan kedalaman apa makna dari sebuah peristiwa, siapa pihak yang paling terdampak, dan bagaimana masyarakat bisa belajar dari kejadian itu. Nah, berbeda dengan reportase biasa, pemirsa, jurnalisme investigasi menuntut proses yang lebih panjang. Reporter harus menelusuri jejak informasi, melakukan verifikasi berlapis, dan terkadang harus menghadapi dengan resiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, investigasi bukan sekadar peliputan, melainkan kerja serius untuk membuka fakta tersembunyi yang memiliki kepentingan publik, teman-teman. Kita tentu masih ingat ada beberapa liputan investigasi tanah air yang berhasil membuka praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga kasus sosial sebelum tidak mendapatkan perhatian. Nah, semua itu membuktikan bahwa investigasi adalah elemen penting dalam menjaga kesehatan demokrasi. Pemirsa, dalam proses reportase maupun investigasi, etika menjadi hal yang sangat penting yang tidak bisa ditawar. Undang-Undang Perstik Indonesia dan Kode Etik Jurnalistik menghormati privasi, menjunjung asas praduga tak bersalah, serta menghindari sensasi yang menyesatkan. Bagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, aspek etika juga mencakup nilai dakwah. Artinya, setiap berita yang disampaikan bukan hanya harus benar, tetapi juga membawa manfaat pendidik. Dan menumbuhkan kesadaran publik secara persuasif, humanis, dan moderat. Dengan cara ini, media tidak hanya menjadi penyampai kabar, melainkan juga agen perubahan sosial yang positif, pemirsa. Pemirsa, kita beralih ke isu aktual. Kita tonton terlebih dahulu video demokrasi yang terjadi di gedung DPR pada waktu itu. Unjuk rasa yang diwarnai kericuhan pada Kamis malam menyisakan duka dengan tewasnya sopir ojek online akibat terlindas kendaraan taktis aparat. Namun di balik itu ada sejumlah tuntutan masyarakat yang ingin didengar oleh pemerintah. Ya, saudara, di Makassar, Sulawesi Selatan, massa membakar mobil dan gedung DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Petarani hingga malam. Massa masih bertahan di lokasi. Dari pihak TNI, terutama Pangkostrat, tadi melakukan tindakan yang terukur dengan mendorong Bisa lihat dalam beberapa hari terakhir sejumlah kota besar di Indonesia diramaikan dengan
aksi demokrasi. Ribuan massa turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka. Isu yang diangkat beragam, pemirsa. Mulai dari kebijakan ekonomi, regulasi politik, hingga persoalan lingkungan. Demokrasi dalam bingkai demokrasi adalah hal konstitusional. Warga negara ia menjadi saluran penting ketika suara masyarakat tidak cukup didengar melalui jalur formal. Namun di sisi lain, aksi massa juga menyisakan dinamika, yaitu kemacetan, potensi kericuan, hingga benturan kepentingan antar kelompok. Nah, bagaimana sih seharusnya media menyikapi fenomena ini? Nah, jurnalisme menuntut sikap objektif. Artinya, media perlu menyiarkan aspirasi masyarakat agar adanya memberikan ruang bagi suara rakyat tanpa mengabaikan perspektif pemerintahan maupun pihak terkait. Tugas media bukan untuk memprovokasi, melainkan memberi informasi yang utuh. Pandangan kita, demo bukan hanya keramaian di jalan. Ia adalah cermin dari rasa peduli masyarakat terhadap arah bangsa dari sudut pandang jurnalistik. Liputan demo harus menjawab 3 hal penting. Yang pertama, apa tuntutan yang sebenarnya diajukan? Yang kedua, mengapa isu ini penting bagi masyarakat luas? Dan yang ketiga, bagaimana dampak bagi stabilitas sosial politik? Nah, seringkali publik hanya melihat sisi permukaan, misalnya kericuhan yang terjadi di lapangan. Namun, media yang baik harus menggali lebih dalam. Apakah ada solusi alternatif, bagaimana tanggapan pemerintahan, dan apa dampak jangka panjang terhadap kehidupan rakyat. Nah, meliputi demokrasi tentu tidak mudah. Reporter di lapangan harus mampu menjaga keselamatan diri, mematuhi etika jurnalistik, dan tetap tenang di tengah situasi yang sangat-sangat panas itu. Tidak jarang reporter harus menghadapi intimidasi, bahkan resiko kekerasan. Nah, disinilah keterampilan reportasi diuji. Wartawan harus bisa memilih narasumber yang kredibel, menulis dengan bahasa yang lugas dan tidak memihak, serta menampilkan gambar atau rekaman video yang mencerminkan kenyataan, bukan sensasi. Dengan begitu bisa memahami konteks peristiwa secara proporsional. Nah, pemirsa, dari ulasan hari ini yang kita bisa menarik pelajaran bahwa reportase dan investigasi bukan sekadar pekerjaan mencari berita. Ia adalah amanah untuk menghadirkan kebenaran. Di sisi lain, fenomena demokrasi adalah pengingat bahwa demokrasi negeri ini hidup meski dengan segala ketentangan. Wartawan sebagai mata dan telinga publik dituntut untuk menjaga integritas, menghadirkan informasi yang mencerahkan, serta menjadi penyeimbang antara kepentingan rakyat dan kebijakan pemerintahan pemirsa. Nah, saya Muhammad Abdurrahman pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.